Assalamualaikum guys, hari ini ada Fortuner VRZ dengan keluhan bunyi-bunyi bagian belakang, bunyi ngik. Mari kita sama-sama kita dengar bunyinya. Harap pakai handset ya supaya lebih jelas suaranya di belakang. Jadi ketika ban turun itu terdengar bunyi ngik. Ketika ada lewati turunan, ada hentakan turun, dia bunyi ngik. Tapi ketika ban belakang nanjak itu dia tidak bunyi dia. Jadi ketika jalan atau posisi tidur, pas ketika bannya turun bunyi ngik. Coba kita dengarkan kembali. Disarankan menggunakan headset biar lebih jelas. Ini perekaman di luar kendaraan, ada suara angin. Nanti akan kita coba juga di area bagian dalam kendaraan. Kita perhatikan. Biar lebih jelas. Ya, terdengar bunyi kayak tadi ketika pas turun. Yang belum mendengar bunyinya bisa diulang-ulang untuk konfirmasi problemnya apakah sama seperti yang dialami atau beda. Kita akan coba di dalam ruangan. Ya, terdengar bunyi ngik ya. Lanjut pemeriksaan. Setelah kita periksa untuk mempersingkat waktu, ternyata areanya itu ada di rem parkir ya. Jadi semua kaki-kaki di area belakang udah kita cek. Ternyata itu bunyinya di area sistem rem bagian belakang. Emang bunyinya agak menipu, seolah-olah di kaki-kaki ataupun karet-karet. Ternyata nih ada di mekanisme di rem. Akan kita bongkar remnya sampai ke mekanisme di rem tangannya. Ditonton sampai habis supaya nggak gagal paham apa sumber dari mananya. Pertama kita lepas kalipernya dulu. Nanti lakukan hal yang sama di roda belakang kiri. Ini sebagai contoh di belakang kanan. Nanti pemeriksaannya tetap sama, yang kiri juga seperti ini. Dibuka juga dudukan sliding remnya, dudukan kaliper remnya dengan menggunakan ini ring 17. Atas bawah ada bautnya, tinggal dibuka. Kalau keras bisa menggunakan palu karena emang lumayan keras bautnya yang ini. Ya, selanjutnya kita buka mekanisme di rem parkirnya. Karena ini lengket, jadi kita pakai baut penekan 12 supaya bisa terdorong keluar ya. Karena terlihat belum pernah dibongkar, belum pernah dibersihkan dari rem parkirnya. Jadi untuk mobil seperti ini, rem parkir dengan rem yang biasa di pedal berbeda ya, ada dua mekanisme berbeda seperti rem tromol pada umumnya, jadi satu kesatuan.
tapi ini terpisah, jadi rem parkirnya ada di dalam disc brake-nya. Tinggal kita tarik dari tromolnya. Kalau yang masih susah, di atas ada lubang lagi, tinggal kita buat dorong lagi supaya mudah untuk mengeluarkan daripada disc brake-nya. Lumayan keras juga nih untuk membukanya. Untuk mempersingkat video langsung kita skip. Nah, ini sudah terlepas. Nah, ini bunyi dari ini nih, kelihatannya kering, jadi kampas remnya bergesek. Nanti tinggal kita bersihkan semua mekanisme di sini, lalu kita lumasi 3 titik yang brake shoe-nya ini, kampas remnya ini. Kita kasih grease supaya tidak ada bergesekan dengan kampas rem. Jadi kita amplas kampasnya, sekalian kita bersihkan semuanya dari debu-debu, karena ini nggak pernah dibongkar, nggak pernah diservis, jadinya terlihat kotor sekali. Bagian tromolnya juga kita amplas sedikit untuk menghilangkan debu-debu dan karat. Kita semprot air gun, semprot angin. Nah, ini kita lumasi menggunakan grease ya, menggunakan gemuk. Di bagian backing plate ya, ada 3 sisi, masing-masing 3, jadi ada 6 sisi, atas, tengah, dan bawah. Karena bisa jadi dari sini bunyi ngiknya karena bergesek dengan backing plate. Jangan terlalu banyak, dikira-kira aja, jangan terlalu dikit juga, takutnya kalau kebanyakan bisa kena kampasnya jadi licin, jadi nggak bisa ngerem nanti. Semua sisi jangan lupa kita kasih, atas, tengah, dan bawah. Di bagian dopor rodanya juga kita kasih supaya nggak berkarat tadi, supaya dilepasnya gampang ketika untuk servisnya kembali, biar nggak lengket. Kita pasang tromolnya, lalu kita setel remnya, jangan terlalu kendor juga, jangan terlalu rapat juga, kira-kira aja. Lalu kita pasang kembali dari kalipernya. Lalu nanti di sebelah kiri kita lakukan hal yang sama. Setelah itu nanti kita akan coba tes apakah bunyinya sudah hilang atau masih ada. Seharusnya sudah hilang ya, karena tadi dilihat dari secara visual, dari kampasnya juga udah kotor, permukaannya kotor, jadi bergesekan ke platnya. Kasus seperti ini juga ada lumayan sering dan lumayan banyak di Fortuner VRZ khususnya. Jadi dengan keluhan yang sama bisa langsung periksa dari remnya untuk dilumasi dan dibersihkan. Ini juga rem bunyi tek. Ketika di rem bunyi tek, ini di fittingnya juga kita ganjel karena dia ada celah di kampasnya, jadi menyebabkan bunyi tek. Ini sekalian kita perbaiki, kita kasih
ganjelan ya. Kita cabut dulu fitting remnya, lalu kita pasang pengganjelnya. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga, kira-kira. Ini saya pakai tali yang biasa buat ngikat, tali yang model plastik seperti ini. Pakai plat juga bisa, jadi nggak mesti sama, nggak apa-apa. Ini untuk menghilangkan bunyi tek ya, bukan bunyi ngik. Kalau bunyi ngik tadi dari remnya, kalau ini bunyi tek. Kalau sudah, pasang fittingnya, jangan terbalik. Oke, setelah pasang baru kita pasang kampas remnya. Emang agak seret sedikit ya, tapi ini nggak bermasalah, nggak terlalu bermasalah. Karena tadi dikasih ganjelan di bawahnya, jadi agak rapet celahnya. Oke, kaliper sudah pasang. Nanti jangan lupa yang kiri juga kita lakukan hal yang sama. Tidak akan saya videokan untuk mempersingkat waktu. Nah, ini udah kita selesaikan semua tadi, tinggal kita tes. Nah, hasilnya sudah tidak bunyi sama sekali ya. Jadi penyebabnya dari kampasnya yang kotor dan kering. Nah, sudah tidak ada bunyi. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan terkait bunyi ngik di Fortuner VRZ. Apabila ada yang ingin request, tinggal klik kolom komentar, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.